dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini hamba mohon Kau curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu, buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu, melimpah-limpah dalam setiap pribadi lepas pribadi yang merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan, merasakan pembelaan Tuhan setiap langkah hidupnya, sehingga rasa syukur terungkap dari dasar hati setiap kekasih-kekasih-Mu. Berkati ibadah ini dengan berkat-berkat rohani maupun jasmani tercurah di dalam kehidupan kami semua, tercurah untuk bangsa dan negara Indonesia, dan Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, kami siap untuk Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur berkumpul dalam tempat ibadah ini karena anugerah Tuhan. Tema pemberitaan firman yang akan saya sampaikan, Tuhan memperhatikan kekasih-kekasihnya. Jadi Tuhan memperhatikan kekasih-kekasihnya. Siapakah yang disebut kekasih-kekasihnya Tuhan? Kita akan membaca dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan kepada orang Mesir. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir." Ya, terus, "Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali membawa kamu kepadaku. Ya, terus, Jadi sekarang, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Terima kasih. Sampai di situ, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang disebut kesayangan Tuhan, kekasihnya Tuhan itu keturunan Abraham, cucunya Abraham, anak cucu. Waktu itu kalau kita perhatikan di dalam Keluaran Kejadian pasal 15, di sana Tuhan itu bicara kepada Abraham. Abraham, kau sangat diberkati, Tuhan katakan. Tetapi Tuhan berbicara, Abraham menjawab, "Tuhan, kau tidak memberikan aku anak kandung." Bahasa bebas seperti itu. Abraham itu berlimpah-limpah harta bendanya, tetapi dari istri yang namanya Sarah itu belum punya anak.
Tuhan berjanji, aku akan memberikan keturunan yang akan menjadi ahli waris daripadamu adalah anak kandungmu dari istri yang namanya Sarah. Saat itu Abraham disuruh mempersembahkan korban. Hampir matahari terbenam, kegelapan meliputi di situ. Abraham menjaga korban itu. Tuhan bicara, Abraham, aku akan memberikan engkau keturunan. Tapi dari keturunanmu itu nanti akan diperbudak di negeri asing. Diperbudak selama 400 tahun. Tapi keturunan yang keempat akan kembali ke tempat ini, tanah Kanaan. Waktu itu kan Abraham di tanah Kanaan. Betul, Abraham memiliki anak yang namanya Iskak. Dari situlah Tuhan memberkati Iskak memiliki anak kembar dari Ribka itu, namanya Yakub dan Esau atau Esau. Yakub ini sangat dikasihi. Dia memiliki anak 12. Anak 12 itu Yakub mendapatkan anugerah Israel. Sebutan Israel itu pada waktu itu Yakub bergumul semalam-malaman di dekat pinggir sungai Yabok. Bergumul semalam untuk mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, mohon berkat-berkat yang diberikan kepada Yakub itu semakin bertambah, dan mohon perlindungannya. Pada waktu itu hampir matahari, berarti sekitar jam 4, jam 5. Lepaskan aku, Tuhan katakan. Aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Tuhan bertanya, siapa namamu? Namaku Yakub. Sekarang namamu bukan Yakub lagi, tetapi Israel. Jadi sebutan Israel itu dari Yakub bergumul. Jadi anak cucu dari Abraham itu disebutlah Israel. Ya, dari situlah. Sekarang saudara perhatikan di sini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, sungguh-sungguh, pertama, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada janji-janji Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku, kekasihku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Mendengar suara Tuhan sungguh-sungguh, berpegang teguh pada perintah atau janji Tuhan dipegang, diyakini, Tuhan mengangkat menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri, kekasihnya Tuhan. Waktu itu sudah keluar dari tanah perbudakan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini Musa kan mendapatkan petunjuk itu di Gunung Sinai. Nah, sekarang saya ajak maju untuk bertahap ini. Ayat 5 ya. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 9. Silakan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga,
maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Terima kasih, sampai di situ. Nah, saudara, dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 9 ini, sebab engkaulah umat yang kudus dikuduskan, umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya, menjadi umat kesayangan. Jadi kalau tema ini diberikan, Tuhan memperhatikan kekasih-kekasihnya, kesayangannya diperhatikan. Ini firman untuk kita yang mendengar sekarang. Kalau kita memperhatikan firman itu pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita perhatikan dan kita pegang janjinya, kita ini diangkat menjadi kesayangan Tuhan sendiri. Ya, terus bukan karena lebih banyak jumlahmu daripada manapun juga, dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini paling kecil dari segala bangsa? Jadi paling kecil. Bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena orang-orang yang berkasih, bukan. Karena apa? Tapi karena ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena orang yang berkasa, bukan. Kecil, saudara. Bangsa Israel saat itu kecil, jumlahnya sedikit, tidak memiliki kelebihan dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi oleh karena Tuhan telah berjanji kepada nenek moyangnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Allah berjanji kepada Abraham, memilih Abraham menjadi kekasihnya, memberkati Abraham, mengasihi Abraham. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan, siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Ini janji yang dipegang Abraham. Itulah sebabnya Israel dipilih, bukan karena kamu banyak, bukan karena kamu perkasa, bukan karena kamu kaya, bukan. Kamu itu kecil, kamu itu hina, tak berguna. Kenapa kamu dipilih? Karena kesetiaan nenek moyangmu itu, ketaatan nenek moyangmu itu, kamu dipilih Tuhan. Jadi alangkah baik dan indahnya kalau kita membentuk iman yang teguh, yakin pada Tuhan, kesetiaan pada Tuhan selalu dipupuk, dibangun. Karena apa? Yang mendapat berkat itu bukan cuma kita, sampai anak cucu kita. Sampai ayat yang ke-9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Amin. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya
terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi kalau yang di depannya itu setia, berpegang teguh pada firman Tuhan dan mengasihinya, ini mengasihinya, mengasihi janji Tuhan itu bagaimana? Kalau kita baca di sana Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 mulai, ya silakan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 mulai. Yesus menjanjikan penghibur, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Haleluya. Terus Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Terima kasih. Jadi saudara, orang yang memegang janji Tuhan dan mengasihinya itu melakukan perintah Tuhan. Kalau melakukan perintah Tuhan, kuasa Tuhan turun menyertai, menolong, melindungi, membentengi, menuntun langkah hidupnya. Bagaimana di saat Israel itu dituntun Tuhan? Itu Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22, kita baca dulu di sana. Ini kisah nyata, saudara. Keluaran pasal 13 ayat 21 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kalau pada waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanan tidak jalan sendiri, Tuhan berjalan di depan mereka. Haleluya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam, dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada malam. Jadi kalau siang di panas yang terik itu, mereka tetap teduh, terlindung oleh awan itu. Karena apa? Tuhan ada di situ menjadi perlindungannya. Kalau malam yang gelap gulita, tanpa listrik, tanpa lampu, Tuhan menjadi terangnya. Tiang api. Jadi kalau sekarang ini matahari satu nerangi seluruh jagat. Pada perjalanan Israel waktu itu, Tuhan itu menuntun. Nah, kalau kita ini setia, berpegang teguh pada janji Tuhan, dilakukan, Roh Kudus itu nuntun hidup kita, mengajari kita segala sesuatu yang harus kita lakukan, diajari, dituntun. Amin. Allah itu setia. Apa yang dia janjikan, dia setia pegang itu. Ya Pak ya, ini lagi peristiwa ini dasar. Pasal 14 Keluaran ayat 19 sampai 20 dulu, sampai 26 ya. Ya, sila baca dulu.
Keluaran 14. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah saudara, ini ayat 19 ya. Ayat 19. Tiang awan yang tadinya berjalan di depannya, sementara musuh sekarang Fir'aun dan tentaranya itu dikerahkan semua. Supaya apa? Israel itu jangan meninggalkan mereka. Nanti tenaga mereka dari mana? Selama itu 400 tahun Fir'aun itu memerintah Israel tanpa gaji, hanya dikasih makan aja. Nah mereka kehilangan, kejarlah. Setelah dikejar, mereka dengan semua alat untuk mengejar mereka, dengan kereta mereka, sementara bangsa Israel itu berjalan kaki, membawa kambing, domba, sapi, anak-anak. Mereka jalan, kan tidak bisa berjalan lari keren, tidak bisa. Tiang awan yang tadinya di depan mereka, tiang api itu berbalik ke belakang barisan Israel. Bagi orang-orang Mesir ditimbulkan, terjadi kegelapan, gelap gulita. Tidak bisa melihat satu dengan yang lain, gelap gulita. Sementara bangsa Israel melihat terang yang dari Tuhan itu, mereka berjalan. Musa disuruh untuk mengulurkan tongkatnya di atas air itu, air laut. Air laut itu tersibak ke kanan dan ke kiri. Di situ bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, sementara kanan kirinya itu air, akuarium yang besar. Mereka berjalan sampai di seberang. Selanjutnya, kalau jarak baca selanjutnya, dan pada waktu jaga 24, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu, dikacaukan. Ada yang rodanya miring dan sebagainya, mereka bingung. Setelah itu saudara, ini ayat berikutnya. Ayat berikutnya, ayat 31 dan ayat sebelumnya, Tuhan perintahkan Musa ulurkan tongkatmu di atas laut. Air itu kembali, sementara orang Israel sudah di seberang, sudah sampai darat. Tentara Fir'aun dan seluruh pasukan mereka tenggelam. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Dan jadi saudara, Tuhan itu memimpin umatnya. Karena apa? Kekasihnya. Bukankah perjalanan hidup kita ini seperti ini? Menghadapi berbagai percobaan, cobaan yang kita hadapi. Kalau kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berpegang teguh pada perjanjiannya, kepada janji-janji Tuhan kita lakukan dengan setia, Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Apa yang dijanjikan kepada Abraham digenapi. Keturunan yang keempat akan kembali ke tanah Kanaan. Kembali mereka.
Sekalipun yang sampai di tanah Kanaan cuma 2 yang seumur saat itu. Yang lainnya kan masih muda-muda. Yosua dan Kaleb mendapatkan anugerah sampai di sana memimpin bangsa Israel, keturunan mereka. Nah, kesayangan Tuhan ini, saudara, mereka itu dipilih karena janjinya Allah kepada nenek moyangnya. Haleluya, amin. Nah, berpeganglah pada janji Tuhan. Tidak usah khawatir mengenai hari esok, mengenai keluarga, anak, cucu, cicit. Tidak usah khawatir. Kalau kita sebagai orang tua, orang yang percaya pada Tuhan, tidak usah takut. Tuhan itu yang menjamin hidup kita. Amin. Saya ajak saudara kembali lagi pada Keluaran pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8 ini. Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Ayat 6 dan 7. Ya, silakan baca. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Menjadi umat kesayangannya. Terus, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi untuk orang itu bisa keluar dari perbudakan dosa, itu Tuhan mengulurkan tangan bagi kita. Tangan Tuhan itu kuat untuk mengangkat kita, menarik kita. Jadi setiap pribadi, umat yang datang pada Tuhan itu, tangan Tuhan itu diulurkan. Supaya apa? Mereka diselamatkan, mereka ditolong Tuhan. Nah, kalau kita ditolong, dipilih Tuhan, ingat, bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu gagah, bukan karena kamu perkasa, bukan karena kamu kaya, bukan karena itu. Kamu itu kecil, kita ini kecil, kita ini hina. Kenapa kita dipilih? Karena kasih karunia Tuhan. Kalau bangsa Israel itu dipilih karena kasih karunia Tuhan. Dari mana datanya? Nenek moyangnya itu setia. Pegang janji Tuhan, setia dan dilakukan. Haleluya. Mendengar, diperhatikan, pegang janjinya, dilakukan. Kuasa Tuhan turun menyertai. Kuasa masuk dalam pribadi orang itu. Jadi Israel itu kekasihnya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan. Amin. Kalau harta kesayangan diperhatikan enggak? Diperhatikan. Kita baca Roma pasal 11 ayat 28. Roma 11 ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ya, jadi mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyangnya. Israel itu kekasihnya Allah karena nenek moyangnya itu berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Mengenai Injil, Israel itu
mayoritas memusuhi Injil. Haleluya. Ini firman. Apakah Israel tidak ada yang percaya Injil? Ada yang percaya. Tetapi mayoritas mereka masih menunggu Mesias turun. Yesus Kristus turun. Mengenai pelajaran tabernakel, wah, mereka hafal itu. Apa? Mereka taat dengan kitab Musa itu, taat mereka. Tetapi mereka belum percaya sepenuhnya bahwa Yesus Kristus itu juru selamat. Nah, nanti kalau Wahyu pasal yang ke-6 digenapi, di sana terjadi kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu nanti yang memimpin kegerakan itu adalah anak domba Allah sendiri. Allah yang mencintai umat pilihannya, kekasihnya itu. Dia yang akan memimpin. Penunggang kuda putih itu menjangkau bangsa Israel itu. Siapa yang dipimpin untuk menjangkau sana? Adalah bangsa kafir. Ya Pak ya? Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kamu, mereka itu menolak Injil. Karena penolakan Israel itu bangsa kafir diselamatkan, termasuk kita ini bangsa kafir. Di luar Israel itu disebutlah bangsa kafir. Yang disebut umat pilihan itu dari keturunan Abraham, seluruh dunia cuma keturunan Abraham. Jadi Yesus Kristus datang yang kedua kali itu sebetulnya yang pertama lahir di Bethlehem itu, mati disalib itu secara khusus untuk bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel menolak Kristus, penolakan Israel itu membuat damailah dunia ini damai, menerima juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Jadi rahasia besar Bapak Ibu, saudara mendengarkan firman mulai tayang itu. Bagi saudara misal dikejar rasa takut, bagaimana nanti kalau mati? Di alam akhirat sana ada surga dan neraka. Kerinduan untuk masuk surga. Saudara perkatakan, kuasa darah Yesus Kristus ampuni dosa-dosaku. Kuasa darah Yesus Kristus ampuni dosa-dosaku. Kuasa darah Yesus Kristus ampuni dosa-dosaku. Aku berserah padamu. Dosa saudara akan dihapus, diampuni. Amin. Keselamatan pintu surga terbuka. Kuasa darah Yesus Kristus titik. Sampai titik tetes darah terakhir. Yesus Kristus katakan, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Seiring itu tirai bait Allah terbelah, pintu surga terbuka, pintu berkat terbuka bagi yang percaya. Juru perkatakan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa. Terbuka pintu rezeki untuk aku dari timur, barat, utara, selatan. Ini kaitannya dengan Tuhan memperhatikan kekasihnya sampai dia menyerahkan nyawanya. Tubuh, jiwa, dan rohnya diserahkan. Di dalam nyawa itu ada kemuliaan, ada kekuatan, kedahsyatan. Roh Allah yang maha dahsyat itu ada di situ. Jadi seiring darah menetes bagi yang percaya, pintu pertolongan terbuka, pintu pengampunan turun menghapus dosa-dosa saudara. Yang percaya
dosanya dihapus, pintu rezeki dibukakan. Saudara ingat Keluaran pasal 20? Nah, Keluaran pasal yang ke-16, mana surgawi. Mana surgawi itu Tuhan perintahkan begini. Kalau pagi-pagi Tuhan itu mengirimkan mana surgawi di sekitar tenda mereka. Berapa ton bahan makan saat itu? Setiap pagi, tapi kalau udah matahari terbit itu roti menguap. Kalau sore senja itu burung puyuh berduyun-duyun. Sudah baca pasal itu, Keluaran 16. Burung puyuh berduyun-duyun, silakan aku dimakan. Kalau dia bilang begitu, berduyun-duyun tuh ditangkap enggak lari, ditangkap karena Tuhan yang mengirim, memberi daging. Kalau setiap sore burung puyuh beribu-ribu burung datang setiap sore. Saudara tidak usah berpikir dari mana Tuhan itu ternak itu. Tuhan maha mengadakan. Berduyun-duyun datang. Kepada siapa? Kekasih-kekasihnya. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara yakin sebagai kasihnya Tuhan? Berkat ini turun untuk saudara. Tanya bagaimana yang sudah diberitakan tadi, itu caranya seperti itu. Nah sekarang lanjut. Di dalam Efesus pasal yang kedua yang 4 sampai 10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, kalau kita perhatikan ayat 4 ini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita dalam Kristus. Kalau kita ini tidak dilimpahi dengan kasih Allah, ayat 1 Efesus pasal 2 ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena kasih karunia Allah kamu dihidupkan dan disediakan tempat di surga bersama-sama dengan Kristus pemilik kerajaan surga. Haleluya. Ya, sekarang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. ya, Ia mau supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah, di dalam janji-janji Tuhan. Jadi kalau kita ini berpegang teguh pada janji Tuhan, tidak mudah cemas, tidak mudah khawatir, karena ada waktunya tangan Tuhan itu diulurkan untuk orang-orang yang sudah kumpulkan. Orang-orang itu dibebaskan dari cengkraman, dari perbudakan Mesir, dilepaskan. Doa-doa yang dinaikkan itu Tuhan itu mendengar dan memberikan jawaban. Sebab itu jangan putus-putus berdoa, naikkan dengan bertalu-talu. Kalau mendengarkan suara Tuhan, Keluaran pasal yang ke-19, kita kembali ke sana tadi ya.
Keluaran 19 ini untuk menjadi berkat bagi kita. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Sekarang 1 Petrus pasal 2 ayat 10 dan ayat 9 dan 10. Menjadi imam. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu itu kita itu umat yang tidak dikasihi, bangsa kafir. Kita ini bangsa kafir, tetapi karena kita ini mendengar berita Injil, kita mendapatkan kasih karunia. Injil ini yang ditolak Israel. Nah, sekarang setelah saudara itu kita ini mendapatkan kemurahan Tuhan dalam pemberitaan Injil, sekarang tugas kita berdoa untuk bangsa pilihan Allah, kekasihan Allah, supaya menerima berita Injil. Saudara semua, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, semua yang ada disebut sebagai imamat yang rajani, kekasihnya Tuhan, tapi juga pelayan. Kalau bahasa yang Bunda Tribrata sampaikan, itu menjadi kekasih. Kekasih yang bagaimana? Untuk melayani, menjadi kekasihnya Tuhan. Ini orang pilihan, tapi juga pelayan yang setia. Setianya dari mana? Pegang teguh janji Tuhan. Haleluya. Coba ayat 9 baca lagi. Ini bagian kita, tugas kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan. Siapa? Kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Coba dinikmati, direnungkan. Umat kesayangannya sendiri. Gara-gara diawali dari mendengar berita Injil yang ditolak oleh orang-orang Israel. Mayoritas ya. Ada yang sudah menerima, tapi secara mayoritas itu masih menolak Injil. Tugasnya bangsa kafir yang sudah diselamatkan, sampaikan Injil. Sehingga ini nanti disebut sebagai ratu miras imam. Nanti kalau sudah diberita ratu miras imam, kenapa ratu kok jadi imam? Pelayan. Memiliki kerendahan hati. Predikat orang yang percaya, yang dipilih, yang dikhususkan menjadi kekasih, itu disebut ratu istrinya Tuhan. Duduknya di mana?
ruangannya adalah ruangan maha suci, ruang maha suci di sana nanti. Jadi kalau orang mengikut Tuhan itu betul-betul berjuang, percaya, bertobat, dibaptis Roh Kudus, bersekutu dengan firman, ditempa dengan firman. Kalau siap ditempa dengan firman, menjadi pelita. Karena ada firman dan kekuatan urapan Roh Kudus, pelita emas itu bisa menyembah Tuhan. Jadi yang sudah baptis air, pemuda-pemudi minta dibaptis Roh Kudus, karena Roh Kudus yang menuntun sebagaikan tiang awan dan tiang api, menuntun langkah hidup kita. Tuhan memperhatikan kekasih-kekasihnya. Tidak usah gentar, tidak usah takut menghadapi hari esok. Saudara harus imani, aku kekasihnya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tanganmu ulurkan Tuhan, tanganmu ulurkan, tangan yang penuh tanpaku, ulurkan untuk menjamah setiap pribadi, jamah oleh kuasa bilur-bilur, dalam dosa-dosa dihapus oleh darah Yesus Kristus, dalam sakit penyakit mereka kesembuhkan dalam nama Yesus. Disembuhkan, diberikan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur-bilur yang berdarah menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus menghapus semua dosa-dosa kami. Bilur-bilur Yesus Kristus memberkati kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus membuka pintu surga, terbuka untuk kami. Pintu-pintu rezeki terbuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbuka kasih dan rahmat Tuhan, terbuka kuasa Roh Kudus menuntun langkah kami seperti Kau menuntun bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Tuhan menuntun langkah hidupku, perjalanan hidupku dituntun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidupku dituntun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh, jiwa, rohku diberkati kesehatan lahir dan batin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam usaha pekerjaan tangan anakmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami mendengar firman-Mu dengan baik, dengan segenap hati, dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Maka hidup kami menjadi kesayangan Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Berarti menjadi perhatian Tuhan hidup kami. Allah Roh Kudus, terima kasih buat berkat-Mu saat ini. Dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan berkat-berkat keselamatan, berkat-berkat pengampunan untuk bangsa negara Indonesia. Ampuni dosa-dosa umat-umat-Mu, ampuni dosa-dosa pemimpin-pemimpin negara. Ampuni mereka yang diikat oleh korupsi,
korupsi dalam hidup mereka, hidup benak mereka. Ampuni, lepaskan mereka dari segala kecurangan Tuhan, sehingga kemakmuran betul-betul Indonesia naik maju. Tolong bangsa kami, ampuni dosa-dosa bangsa kami, ampuni pelanggaran-pelanggaran mereka, supaya mereka menyadari bahwa di Indonesia ada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, mengampuni umat-Mu. Engkau memilih kami bukan karena kami besar, tetapi karena kami kecil, kami hina. Tuhan berbelas kasihan untuk kami, menganugerahkan keselamatan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, dan kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa memperhatikan kekasih-kekasihnya saat ini. Kami percaya akan janji, dan kalau kami lakukan, Tuhan tetap di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, berkati perjamuan kudus yang disiapkan oleh hamba. Urapi dengan kuasa darah Kristus, dengan kuasa kebangkitan Kristus, anugerah dari tempat maha tinggi menyatu dalam perjamuan suci. Imam yang melanjut berkati dengan kuasa. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Kita menikmati berkat terbesar. Kita dengarkan firman-Nya, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih, Engkau telah memberkati kami, berkat-berkat rohani maupun jasmani. Kami serahkan seluruh persembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah Bapa, baik persembahan persepuluhan, buah sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, kami unjukkan kepadamu. Seperti firman-Mu membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam lumbung pekerjaan tangan Anakmu, dalam rumah tangga Anakmu. Apapun dikerjakan mereka Kau buat berhasil, sejauh itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Kau halukan niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa maut, mantra, santet, penung, sihir, dalam nama Tuhan Yesus disingkirkan, dihalukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati Tuhan. Yang tidak berkumpul saat ini, lawat mereka. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan. Kalau mereka malas, biarlah mereka tidak malas lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya hari-hari yang akan datang mereka berkumpul, bersukacita bersama Tuhan, menang bersama Tuhan sampai di surga, selalu menang, karena Tuhan di depan kami, menuntun langkah hidup kami. Di tempat ini Tuhan selalu hadir.
Kami percaya Bapa. Terima kasih Bapa buat berkat firman-Mu, buat lawatan-Mu saat ini. Kami serahkan semua anak dengan kasih dan rahmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih-kasihnya Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari tempat yang maha tinggi, dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh, limpah dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.